Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmadullaha ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal fasal li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib ayuhal ikhwah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khair. Hal tasumuna al-yaum? Nahnu nasumu. Nahnu nasumu. Taib. Al-yaum as-saum athamin. Sahih? Sahih. Kam juz'an qara'tum minal Qur'an? Kam juz'an qara'tum minal Qur'an? Ya. Dan juz'un, mana juz'un? Juz'un al-jama' min juz'un yakni adza'un. Qalidu ba'di adza'un. Juz'un, juz'ani, adza'un. Hamzah ya, bil hamzah. Berapa juz yang kamu telah baca, maka kam juz'an ya. Ihtamuna kama, mana kam juz'an ya. Setiap setelah kam itu harus fathatain. Contoh, berapa pena punya kamu, maka kam qalaman indaka. Qalidu ba'di kam juz'an. Kalau berapa pena menjadi apa? Kam qalaman. Berapa pulpen yang kamu punya, maka kam qalaman laka, laki, kam qalaman laka. Kalau kitab, berapa kitab yang kamu punya, maka menjadi kam kitaban. Nah, nanti dalam bahasa nahwu ini menjadi tamyiz. Berapa apanya yang berapa penanya, ya kan gitu. Kam qalaman, kam juz'an qara'ta minal Qur'an. Berapa juz yang sudah kamu baca dari Al-Qur'an. Contoh, kalau 7 juz, berarti jawabannya gimana? Ayo, ikutin kaidahnya ini. Mana tadi kaidahnya? Kalau yang dibilang adalah mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Maka menjadi apa? Qara'tu 7 juz namanya. Qara'tu sab'atu adza'in. Sahih? Sab'ata adza'in menjadi sab'ata karena apa? Sebagai apa? Maf'ul. Kalau di ba'di qara'tu sab'ata adza'in. Sampai situ bisa dipahami ya. Jika yang dibilang adalah jamak dari mudzakkar ya, mudzakkar, maka bilangannya harus muannas, kebalikannya ya, seperti itu. Taib ayol ikhwah, kita akan mulai belajar kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, kita akan praktek membaca sekaligus menemukan banyak kosakata di sini. Perhatikan. Nah, di sini ada sebuah artikel. Mungkin yang pernah ikut kelas Jurmiyah sudah pernah kita bahas, tapi tidak apa-apa, kita akan mengulanginya lagi. Ya, perhatikan.
Man yurid ayu jarib liyaqra hadhil kisah. Yang mau mencoba membaca, silakan angkat tangan. Jangan takut salah. Tafadhali Umi Sururin. Sahih. Ya. Sahih tidak? Sahih. 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 Ayat apa? Sahih kutiba sahih. Naam. Samaku. Sahih jidan. Ya, semuanya betul. Perhatikan sini menarik iwas sekalian. Di sini ada sebuah judul, ya. Huna yuba'u as-samaku. Di sini yuba'u, mana yuba'u? Dijual. Apa yang dijual? Ikan. Perhatikan, yuba'u berasal dari kata kerjanya apa? Ba'a yabi'u. Kok menjadi yuba'u gimana Ustaz? Karena apa? Mabni majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia intransitif, dari transitif yang membutuhkan yang yang pasif, ya, aktif. Ba'a yabi'u artinya apa? Menjual. Menjual itu pasif atau aktif? Aktif, ya. Betul, aktif? Aktif. Cara merubah menjadi pasif menjadi apa? Yuba'u. Kalau dibagi yuba'u. Ada sebuah teorinya seperti ini, iwas kalian, perhatikan di sini. Ya, lihat sini. Fi'il ditinjau dari fa'ilnya. Fi'il jika dilihat dari fa'ilnya, atau kata kerja jika dilihat dari subjeknya, ya kan, ada dibagi menjadi dua. Ada yang fi'il bina fi'ilil majhul, artinya pasif, ya. Majhul itu tidak diketahui pelakunya, artinya menjadi majhul, pasif. Dipukul, dimakan, ditulis, itu adalah pasif. Ya, yang kanan bina fi'il lil majhul itu pasif, yang kiri, ya, bina fi'il lil ma'lum atau aktif. Cara merubahnya perhatikan. Ada al fi'lul madhi, fi'il dibagi menjadi berapa? 3, fi'il madhi, kemudian mudhari', kemudian fi'il amr. Kalau fi'il amr sudah tidak bisa contohnya tulislah, enggak mungkin. Ditulislah, enggak mungkin. Maka yang ada yang bisa kita lakukan adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Caranya adalah yang pertama, kalau fi'il madhi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di domah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Ya. Contohnya fa'ala. Fa'ala itu apa? Melakukan, ya. Menjadi apa? Fu'ila. Perhatikan berapa? Fa'ala menjadi fu'ila. Mengerjakan menjadi dikerjakan. Fu'ila. Rumusnya apa itu? Duma awaluhu, huruf domah di awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Kalau kataba menjadi apa? Ditulis menjadi kataba menjadi kutiba. Kalau sami'a menjadi sami'a. Ayo, apa? Tetap pakai kaidah sumi'a. Sumi'a. Tetapi ada pengecualian, iwas sekalian, yakni ketika di tengah hurufnya itu ada alifnya atau ada huruf ilatnya. Contoh kola menjadi apa? Yang sebelah sini coba dilihat. Kola menjadi kila. Kalau kola itu artinya apa? Berkata. Kalau kila dikatakan. Nah, kalau
ada sebuah istilah yang mafhum, kila wakola, hanya kata-katanya kila wakola, artinya tidak ada sumbernya kila wakola. Kalau ba'a menjadi itu apa? Fi'il madinya dulu, bi'a. Nah, ba'a menjadi bi'a, ba'a menjadi bi'a. Ya, kemudian kalau godo menjadi gido, menggigit. Godo itu menggigit. Kalau gido digigit, ya kan? Kalau fi'il mudhari, perhatikan sekarang fi'il mudhari. Tadi itu apa? Lah, kalau godo menjadi apa? Kudiya, ya. Godo menjadi apa? Kudiya. Ingat, perhatikan rumusnya yang di bawah itu, dibaca domah huruf awalnya dan kasroh sebelum huruf akhirnya. Jika itu kata kerja fi'lul madhi yang tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat ada berapa? 3. Apa? Alif, wawu, ya, ayu, ya, ayu singkat. Alif, wawu, ya, awaya, bolehlah, terserah. Ya, jika utuh semua kata ba, kodo, yakdiku, dia, ya, yang di awal dan di tengahnya biasanya yang berbeda, terutama di tengah, ya, di tengah. Yang di tengahnya tidak ada huruf ilatnya. Ya, menjadi kodo menjadi kudia. Kemudian sekarang fi'il mudhari, perhatikan. Yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Jika ingin dirubah menjadi kalimat pasif menjadi apa? Rumusnya apa? Itu duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, menjadi yaf'ulu menjadi yuf'alu. Yuf'alu. Mengerjakan, sedang mengerjakan, yuf'alu, sedang dikerjakan, ya, sedang dikerjakan. Bedanya cuma sedikit, ibu sekalian. Ya, ini apa? Ada di ain fiilnya. Kalau ini kan duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari duma awaluhu tetap sama wa futiha ma qabla akhirih. Contohnya kalau yaktubu menjadi apa? Yuktabu. Artinya apa? Sedang ditulis, ya. Kemudian kalau apa? Sekarang saya coba. Kalau yatakallamu, yatakallamu artinya apa? Berbicara, yatakallamu. Menjadi apa coba? Apa? Yutakallamu, ya. Jangan ragu. Rumusnya tetap ini, duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, yutakallamu. Sekarang kalau istaghfara yastaghfiru. Kalau apa, ayo, kalau yustaghfaru, nah, diampuni, ya, yustaghfaru. Yang perlu diperhatikan adalah duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Domah di awalnya dan kaf fathah huruf sebelum akhirnya. Jadi pahami, ya. Ya, contohnya lagi apa? Yaqra'u menjadi apa? Sahih jidan. Yaqra'u menjadi yuqra'u, ya, yuqra'u. Sahih. Tadi pengecualiannya jika ada yang huruf tengahnya itu huruf ilat, ya, seperti yaqulu menjadi yuqalu, ya. Yaqulu menjadi yuqalu, yabi'u menjadi yuba'u. Lah disinilah berarti huna yuba'u as-samaku. Nanti kita share, ya, ini, ya. Kita kembali lagi. Nah, berarti tadi betul sekali, huna yuba'u as-samaku. Di sini dijual ikan. Nah, gitu kan. Fataha rajulun artinya apa? Nah, kemudian dukana samakin, toko ikan, ya. Kenapa kok dukana samakinnya kasroh? Mudhaf ilaih. Toko sendiri, ikan sendiri. Kalau dijadikan satu toko ikan, maka menjadi satu kata, satu makna, betul? Maka itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu wajib dibaca kasroh. Dukana samakin. Ustaz, kok yang sama gak ada alnya? Ya, sah-sah saja. Berarti itu suatu toko ikan yang belum tertentu. Paham, ya? Kalau ada alnya, dukana samaki, sebuah toko ikan, nah, yang sudah tertentu jelas.
define it ya. Kemudian wa'allaqo, nah itu bukan alaqo tapi allaqo yu'alliku, menggantungkan, ta'liq. Ada tasdidnya. Allaqo ya. Allaqo yu'alliku ta'liqon ta'liqotan ta'laqon ti'laqon mu'allaqon fahuwa mu'allikun wadaka mu'allakun allik la tu'allik mu'allakun mu'allakun. Ini tasrifnya seperti itu ya. Kemudian wa'allaqo artinya apa? Menggantungkan. Kalau coba di allaqo yu'alliku. Dan nanti kalau di level 2 nanti kita belajar sorof ya. Allaqo yu'alliku itu menggantungkan ya. Bisa juga ya, bisa jadi mungkin bisa jadi konteksnya, konteks kalimatnya. Alaqo berarti kalau alaqo ya'liku ya. Nah, disinilah nanti seninya bahasa Arab. Ada yang memakai tasdid, ada yang tidak memakai tasdid. Masing-masing punya arti. Bisa jadi yang alaqo ini juga bisa berarti mengomentari. Ta'liq itu artinya komentar. Ta'liq itu mengomentari. Ta'liqun, komentar kayak di sosial media itu komen. Nah, itu ta'liqun. Kalau dibagi ta'liqun. Nah, jadi bisa jadi juga alaqo itu juga mengomentari. Nah, ini tergantung kita mencari sesuaian daripada sebuah kisah. Oke, kita pakai alaqo juga. Alaqo ya'liku berarti ya. Menemukan di kamus mana? Bin Mahfud ada? Nanti kita cari lagi ya. Bin Mahfud sama ada. Oh ya. Kalau yang lebih spesifik khusus untuk tasrif itu Bin Mahfud ya. Taib, kita teruskan dulu ya. Wa'allaqo, dan kemudian menggantungkan apa? Fauqa babihi. Kalau dibagi fauqa babihi. Apa fauqa babihi artinya? Di atas pintunya. Ya, jadi gini, suatu hari lelaki itu membuka toko ikan dan menggantungkan di atas pintunya, ya gitu ya. Wa'allaqo fauqa babihi lauhan, apa? Sebuah papan. Lauhatun papan. Ya, lauha. Kalau dibagi asalnya Pak, lauhun. Kalau dibagi lauhun. Ya, artinya papan. Kemudian lauhan, kenapa dibaca lauhan? Maf'ul, sebagai objek. Ingat, objek harus berharokat fathah. Karena tidak ada al, maka jangan ragu dikasih tanwin. Lauhan. Soghiron, papan kecil. Kenapa dibaca soghiron? Naat wal man'ud, sifat dan yang disifati. Itu sifatnya apa? Lauhan ya. Jika yang disifati itu adalah fathah, maka sifatnya harus berharokat fathah. Kemudian kutiba alaihi, kalau dibagi kutiba alaihi. Nah, di sini mulai bermain, kita mencari siakul kalamnya. Kok nggak kataba? Kalau kataba alaihi kan nggak bisa dipahami. Menulis di atasnya, itu kurang tepat. Tapi yang tepat adalah kutiba alaihi. Tadi berarti itu kalimat pasif atau aktif? Pasif dari fiil. Ya, fiil kataba, fiil madhi ya. Duma awaluhu wa kusira qabla akhirih. Ya. Kataba menjadi kutiba alaihi dan ditulis di atasnya huna yuba'u as-samaku. Di sini dijual ikan. Huna yuba'u as-samaku. Fauqa itu masuk ke dorof. Dorof itu sebuah tempat, itu dorof makan, secara otomatis juga menjadi mudhaf ilaih juga. Fauqa babihi. Contohnya amama. Amama artinya apa? Di depan. Kalau amama di depan masjid berarti amamal masjidi ya.
itu ini otomatis menjadi mudhof, ini mudhof ilaih. Di depan sendiri, kalau di depan masjid membentuk makna sendiri ya. Tetapi harokat fathahnya ini karena sebagai dzaraf makan. Nanti itu dibelajar di nahwu. Yang masih awal enggak usah dalam-dalam dulu ya. Selain amama, fauqa apa lagi coba yang dzaraf? Amama, fauqa. Fauqa artinya apa tadi? Di atas. Kalau tahta di bawah. Kemudian apa? Baina. Oke. Kemudian di belakang apa? Waro'a atau khalfa. Di belakang juga. Ini semuanya berharokat fathah karena sebagai dzaraf. Kata yang setelah dzaraf ini berharokat kasrah sebagai mudhof ilaih. Sudah pahami ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan aktif lebih baik karena bisa menggali banyak jawaban nantinya. Kemudian faja'a, coba Ummu Ana dibaca berikutnya. Faja'a Zabunun ini nama seseorang ya. Zabunun. Iya. Apa? Oh ya, pelanggan. Zabunun pelanggan. Namanya pelanggan, saya lupa. Faja'a Zabunun ya. Faja'a Zabunun wa qala lahu. Maka datanglah tetangganya. Zabunun kenapa dibaca doma? Sebagai fa'il. Wa qala lahu, dan mengatakan, siapa yang mengatakan? Zabunun lahu, kepada lelaki yang membuka toko ikan. Dibaca lagi coba Ummu Ana. Ya. Kemudian ala. Sahih. Ya, perhatikan sini. Limada, kenapa kata beta kamu kok menulis kalimat tahuna? Kata beta berarti domirnya apa? Anta ya. Karena ini sebuah percakapan, maka kita ketahui ini pasti anta. Limada kata beta kalimat tahuna? Kalau kalimatnya dibaca kalimatnya kenapa? Maf'ul bih ya, karena sebagai objek ya. Kalimata, karena itu dimudhofkan kepada hunanya. Nah, jadi kalau hunanya, tapi karena itu adalah sebuah judul mabni. Nah, jadi kenapa kamu menulis kata huna? Nah, gitu. Di sini ala itu artinya apa? Bukankah? Kalau dibati ala. Apa artinya ala? Nah, bukankah yubau asamaku fi makan, bukankah dijual juga di tempat yang lain gitu loh. Ini jadi pelanggannya ini agak sedikit usil ya, mengkritik kenapa kok ditulis huna lah, di tempat yang lain juga jual ikan ya kan ya. Fahadafa kalimatahuna, hadafa yahdafu, apa artinya hadafa yahdafu? Apa? Menghapus atau membuang. Hadafa itu menghapus atau membuang. Kalau dibalik hadafa ya, fahadafa kalimatahuna. Hadafa siapa yang membuang, yang menghapus? Ya, rajulun ya. Makanya kalimata menjadi objek ya, harus berharokat fathah. Kalimatahuna itu kalau diperhatikan lagi, kalimatahuna ini mudhaf ilaih ya, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kamu kok menulis di sini dijual ikan? Nggak perlu di sini, soalnya di tempat yang lain juga jual ikan. Akhirnya lelaki tersebut mengikuti apa kata pelanggan, dihapuslah kata huna, nah, kan? Akhirnya cuman jadinya apa? Yubau asamaku kan? Menarik sekali nih diskusinya. Kemudian tsumma jaa akhar, ya, tsumma jaa akharun, ya. Akharun itu artinya apa? Akharun yang lainnya. Kalau itu tadi akharun. Contohnya gini, ainal akhar, mana yang lain? Ainal akhar. Maka
Contoh ainal kitab wal akhar tafadalu antwazi'u. Nah, seperti itu ya. Jadi akhar di sini artinya yang lain. Faqala. Kemudian ada lagi pelanggan yang lain bilang, la hajata ila kalimati yuba'u. Tidak ada kebutuhan, la hajata. Nah, ini nanti ada la nafiyah. Ini belajar di nahwu juga. Tidak ada kebutuhan ila kalimati yuba'u. Kenapa dibaca kalimati? Ada huruf jarnya berupa ila ya, ila kalimati yuba'u. Sebenarnya kan nggak butuh kata yuba'u. Fa innan nasa, karena ada huruf inna dibaca fathah ya, fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, orang-orang, yafhamuna, mereka itu faham. Yafhamuna dari kata apa? Fahima yafhamu. Kalau tadi fahima yafhamu. Contohnya saya bilang hal fahimtum? Fahimna. Fahima yafhamu. Yafhamu. Karena di situ adalah hum. Kalau hum yafhamum, kalau hum jadi apa? Perhatikan sini. Yafhamu ya. Yafhamu. Kalau anta apa? Anta taf. Kalau anti tafhamina. Kalau hiya tafhamu. Hiya tafhamu. Kalau hum lu ya, mereka. Yafhamuna. Kalau tadi hum yafhamuna. Kan di situ anas, orang-orang, kan itu ghaib, maksudnya orang, bentuk orang ketiga kan, nggak kelihatan, jamak. Maka hum yafhamuna ya. Hum yafhamuna annaka, bahwasanya kamu la wazza'a yuwazzi'u. Tuwazzi'u apa? Wazza'a yuwazzi'u, membagi. Kalau dibagi wazza'a yuwazzi'u. Yuwazzi'u ya, wazza'a yuwazzi'u. Annaka la tuwazzi'u as-samaka. Kenapa dibaca as-samaka? Maf'ul majanan. Kalau dibagi majanan, apa arti majanan? Gratis ya. Contohnya hal hada majanan ya akhi? Naam, hada majanan. Apa majanan? Gratis. Jadi ada pelanggan yang lain bilang, sebenarnya kamu juga nggak butuh kata yuba'u, karena orang-orang juga tahu